Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Kalau kayak gitu. Iya, benar. Karena memang sudah terjerat banget, itu dia hanya melihat fakta-fakta yang mendukung apa yang dia pikirkan gitu ya Mas ya. Ah, Kadang-kadang juga nggak ada faktanya juga tetap aja tuh percaya sama apa yang dia pikirin. dia ada ini kayak Ayu bilang Iya kan. benar, dia Pasti. ada-adain gitu. Karena kan kalau orang lagi begitu kan kayak pakai kacamata kuda gitu ya. Iya. Iya Nah, benar-benar kalau benar. ya kan kalau persepsi itu ibarat kacamata nih, maka Mm-mm. kacamata ini isinya adalah ini kacamata fungsinya cuma buat ngelihat hal-hal yang Banget. mendukung Iya, mendukung sangkaannya, mendukung. Iya, ya kan? benar-benar. Gak bisa dia ngeliat Nggak yang bisa lain, melihat yang lain. gitulah. Mas katanya kalau banyak pikiran bisa sakit. Iya sob, jadi kalau di hipnosis nih ya, 88% penyakit itu katanya dari pikiran. Ini sudah rahasia umum, katanya sih begitu. Percaya apa enggak, ya tes aja lah. Nah, tapi 88% pikiran yang kawan, ngeri. kayak tapi banyak pikiran yang kayak gimana dulu kali ya Mas ya yang akhirnya menyebabkan sakit gitu. Karena Oh kalau iya, misalnya benar. banyak pikirannya kita banyak kerjain soal-soal fisika gitu, mungkin kan akan beda lagi tuh, nggak akan nyebabin sakit kali Oh ya. iya, benar. Tapi maksudnya Benar. yang jadi masalah ketika banyak pikirannya itu ya tadi tuh kitanya terjerat dengan pemikiran-pemikiran kita, kitanya terjerat. Nah, sebenarnya sih apa ya kalau terjerat ini kan kalau bisa kita bilang kan kayak jeratan tuh kayak apa ya Mas ya? Kayak eh kail kayak apa sih? Ya jeratan gitu ya, jeratan yang bisa kayak nangkep ikan gitu ya. Itu kan kayak bisa ini pikiran kita, gue jadi dikonkretin. Ini pikiran Hmm. kita, kitanya kayak eh ya nangkep pikiran kita itu gitu ya. Kitanya punya satu pikiran, itunya tetap kita pegang terus-menerus, itunya Hmm. nambah-nambah terus pemikiran-pemikirannya gitu ya. Hmm. Nah, itu yang terjadi gitu maksudnya. Itu yang akhirnya ngebuat kitanya tadi tuh sakit tadi gitu. Jadi Hmm. pikiran jenis seperti apa dulu di sebenarnya ngebuat kita sakit pada Benar-benar. saat kita ya memang Benar. menjerat pikiran itu gitu ya. Kalau Nah, misalnya kita hanya cuma punya pikiran negatif doang gitu ya tapi kitanya tidak menjerat pikiran itu, menurut aku sih itu mungkin tidak akhir menyebabkan permasalahan-permasalahan lebih lanjut. benar. Ayu apa untung ingetin hal bagus nih, karena kadang-kadang orang ngomong kayak punya pikiran, banyak Mm-mm, pikiran gitu kan, itu tidak mm-mm, detail gitu ya, karena kalau kita nyebut pikiran itu harus didetilin sebenarnya, sama kayak mm-mm, overthinking gitu kan. Overthinkingnya kayak gimana? Oh ternyata dia menyebut overthinking untuk menyebutkan bahwa dia suka jump to conclusion gitu. mm-mm, Orang mm-mm, lain mungkin menggunakan kata overthinking untuk menyebutkan mm-mm, bahwa dia suka kepikiran apa tuh masa depan. Yang lain mungkin mm-mm, nyebut overthinking karena ngerasa sih suka keinget dulu diputusin sama mantan, dulu suka dimarahin pas wawancara kerja. Nah, jadi teman-teman kalau kita ngomong pikiran itu perlu didetilin sih. Gitu sih. mm-mm, Nah, mm-mm. terus sambil ini nih ngejawab apa nih Mbak Ilmi nanya nih gimana bedain halusinasi dan bukan. Mbak, sebenarnya kalau mau pakai term apa namanya? Term apa ya? Terminologi yang lebih terminologi medis lah gitu ya, psikologi. Yang tadi saya sebut itu waham. Siapa tahu Mbak Ilmi dengar yang tadi gitu ya. Ini kan Mbak bilang halusinasi. Jadi kalau halusinasi itu berarti kita bicara panca indera gitu. Artinya ada yang dilihat, ada yang didengar gitu kan. Cuman yang lihat dia doang, orang lain nggak lihat. Yang dengar dia doang, yang lain nggak denger. Nah, Iya. terus nyambungin selanjutnya nih, karena saat punya pemikiran seperti itu, bukti-bukti sangat kuat menuju ke sana dan seringkali kekhawatiran itu pun terjadi setelahnya. Mbak, sebenarnya kalau kita bicara ini nih, strict itu, yuk ntar tambahin ya. Kalau kita bicara cukup strict, maka kalau orang ada gejala halusinasi sama waham, itu tembaknya obat sebenarnya, Mm, gitu sih. Itu dulu mm, satu. Kenapa? Karena memang kata teorinya, salah satu teori memang ada ini, apa tuh kimiawi yang nggak seimbang di otak. Jadi memang intervensinya obat satu. Kedua, kalau memang ranahnya masih belum psikotik, schizofren, gangguan jiwa berat, maka nih Mbak, menurut saya orang ini terbuka nggak? Nah, untuk ngomongin kemungkinan lain. Dah, gitu. mm. Kalau dia Iya, terbuka untuk benar-benar. ngomongin kemungkinan lain, berarti masih ada sisi sobernya. Oke? Okay?
Dan mungkin untuk mencapai omongan ini nih, omongan sehat terbuka ini mungkin perlu nunggu emosinya reda. Artinya gini Mbak, kalau emosinya sudah reda, udah lumayan tenang gitu kan, lalu dia bisa diajak mikir terbuka, berarti hitungannya cemasnya parah, udah gitu aja gitu. Hmm, benar-benar. Nah, Mm-mm. terkait dengan halusinasi tadi sih Mas, maksudnya menarik ya di masyarakat gitu ya, karena beredar kata-kata halu gitu ya. Kan orang-orang suka, Mm. suka bilang tuh, oh ini orang halu gitu ya. Nah, Tahu, heeh. Nah, sebenarnya ngayal kata-kata berat. itu menurut, iya gitu, kata-kata itu sebenarnya cukup menyesatkan sih gitu ya Oh di iya, dunia banget. profesional gitu, karena kadang-kadang ya Menyesatkan dan klien aku juga suka menyakitkan bilang tahu. gitu. Karena jadinya klien kita suka langsung bilang nih halusinasi nih saya gitu, padahal sebenarnya halusinasi itu ya benar tuh Mas, terkait dengan panca indera kita gitu, apa yang kita rasakan, apa yang kita rasakan di indera kita gitu ya, Hmm. bisa kita lihat gitu bentuknya gitu, didengar atau juga dirasakan di badan gitu sensasi-sensasinya. Nah, memang benar tuh, terkait kalau misalnya memang dia punya keyakinan yang kuat akan suatu hal, itu mungkin arahnya kalau sudah berat banget itu arahnya namanya waham, jadi bukan halusinasi gitu. Betul, betul. Dan Berarti kalau bahasa menurut gue yuk, bahasa yang lebih konkret ini loh yuk, occupied. Jadi kita terokupasi sama okupasi pemikiran. benar. Kejerat kan maksudnya di situ kan. Kita nggak Ya, bisa apa ya? benar-benar. Kita nggak bisa lepas dari tidak mikirin ini gitu. Jadi Ya, semua pemikiran atau semua apa ya? Semua apa sih? Semua hal yang dicari kan harus mendukung ini. iya, Nah, benar-benar. menurut gue sih kalau kalau kita masih bisa mikir sehat, aturan kita bisa antitesisin ini gitu. Kita bisa kalau mau fair gitu kan, oh ya sudah lah kita nyari bukti untuk mendukung ini pemikiran ini gitu kan, tapi kita bisa nyari bukti nggak yang tidak mendukung ini juga, harus fair dong Ya, gitu. benar-benar. Dan sebenarnya anak-anak S1 kan diajarin begini ya, iya nggak sih, berpikir ilmiah kan gitu ya, metode Iya, berpikir ilmiah gitu. iya, iya, Nah benar-benar. gitu lah. Dan itu juga mungkin jadi salah satu cara untuk melepaskan diri kita dari jeratan pikiran kali ya Mas ya. Iya. Jadi Oke, gimana caranya memang. nah kita sambil ini ngomong tentang terus kalau gitu cara lepasnya gimana nih ya. Nah, salah satu caranya memang tadi tuh yang udah Mas Ari jelasin gitu ya, memang melihat sudut pandang yang lain dari suatu hal. Tapi menurut aku Hmm, nih Mas, penting banget sebenarnya hal pertama yang harus kita lakuin adalah tahu dulu apa yang kita pikirin bagus. gitu. Hmm. Tahu dulu, kenal dulu sebenarnya apa yang kita pikirin gitu. Karena gimana kita mau melepaskan diri kita akan suatu hal ketika kita aja nggak tahu apa yang harus dilepaskan Benar, gitu. Jadi benar. memang penting banget untuk kitanya tahu dulu sebenarnya apa sih, kita tuh mikirin apa sih sebenarnya gitu loh. Kita itu lagi apa sih yang menjerat diri kita gitu. Mungkin Nah, hal itu sebenarnya yang perlu kita lakukan nih, gitu. itu ya. Nah, Soalnya ini kayaknya oh, sering banget klien bilang, saya takut tapi nggak tahu takutnya kenapa gitu kan. nggak tahu ya, benar-benar Saya rasanya padahal parah tapi nggak jelas ya, nggak tahu iya, kenapa. benar banget tuh, benar-benar. Padahal setelah kita tanya-tanya, mereka tahu loh sebenarnya. Tahu. Mereka Tahu. tahu loh apa yang dipikirin gitu. Nah, balik lagi ke tadi, mungkin ya karena takut untuk tahu pikiran-pikirannya apa, itu yang akhirnya ngebuat Nah, kita kayak seolah-olah nggak tahu apa yang kita pikirin. iya, Tuh. benar-benar. Nah, ini ada pertanyaan dulu nih Mas. Kalau Boleh. misalnya kita punya firasat kuat akan suatu hal dan seringkali firasat itu ternyata terjadi, termasuk waham atau bukan? Nah, mungkin ini juga kita perlu menjelaskan Firasat. lebih lanjut tentang error Hmm, thinking tadi kali ya Mas ya. Jadi kan hmm, ada tuh yang namanya tuh error thinking atau dysfunctional belief atau keyakinan yang disfungsional namanya. Nah, hmm, keyakinan error thinking ini sebenarnya tuh ada berbagai macam jenisnya. Jadi error hmm, thinking ini adalah suatu kondisi di mana kitanya berpikiran yang tadi misalnya satu jumping to conclusion. Jumping to conclusion itu apa? Misalnya kitanya langsung mikir tuh jauh banget tuh ke depan. Misalnya kayak gini, hmm, oh kalau saya mimpi ada orang meninggal, artinya akan ada orang yang meninggal tuh, gitu. hmm, Nah, padahal sebenarnya rasio mimpi dia dengan orang yang meninggal itu tuh sebenarnya cuma 1 banding dari 10 mimpi. Atau juga hmm, misalnya saat dianya mimpi orang yang meninggal itu 1 tahun setelahnya gitu loh.
Nah, kalau Hmm. misalnya kita bayangkan itu kan sebenarnya ya belum tentu juga loh, karena kitanya sesuatu akhirnya jadi sesuatu. Gitu. Karena kitanya mimpi ada orang yang meninggal, akhirnya orang lain jadi meninggal. Gitu loh. Itu tuh yang Ya. namanya, nah, tapi di orang ini gitu ya, orang itu sangat-sangat memegang teguh kalau ya kalau misalnya saya mimpinya ada orang meninggal, artinya akan ada orang yang meninggal nih. Nah, ketika seseorang ini punya keyakinan yang kuat akan hal itu yang dinamakan error thinking gitu. Hmm. Tuh. Occupied. Atau juga misalnya tuh, terus juga atau misalnya error thinking yang lainnya apa ya? Misalnya udah berpikir buruk nih akan suatu hal yang terjadi. Oh, misalnya atau gimana ya? Oh, kalau misalnya saya misalnya nilainya buruk, misalnya di satu mata kuliah, artinya saya ini orang yang gagal Hmm. gitu. Jadi ngelihat satu hal, misalnya dianya padahal di 4 ujiannya berhasil, tapi karena ada satu Hmm. yang gagal, jadi mikirnya oh semua gagal. Ini tuh biasanya nama error thinkingnya adalah over generalization, di mana kita terlalu Generalisasi. ngegeneralisain itu. Iya. Iya. Atau juga ada lagi, apalagi mas selain itu mas, error thinkingnya. Apa ya? Itu sih ngelabel diri gagal gitu kan. Eh, karena satu wawancara buruk nggak diterima kerja bilangnya sih orang yang gagal, ngelabel diri itu namanya identifikasi lagi ya. Black and white sama mikir ini terus ngecilin usaha, enggak lah Iya, cuma benar. nilainya misalkan ini dapat juara nih, enggak mas ya mah orang baru. Yang baru Jadi nih. itu merendah buat meninggi ya, kurang ajar ya. Buat Bikin ya, gitu. kalau itu. Nggak tahu Iya, maksudnya, iya. kadang-kadang ini tau yuk maksudnya, ini kalau gue coba bedain orang Indonesia sama orang luar gitu ya. Heeh. Memang kita tuh tahu ya karena budayanya ngerendah kali ya, tapi kadang-kadang ngerendahnya tuh buat ngerendahin diri, buat ngerendahin hati ya. maksudnya Benar, benar, benar. maksudnya apa ya, kita perlu juga ngapresiasi usaha-usaha kita yang kecil-kecil gitu, Iya. karena perlu diapresiasi juga, kasih hadiah sama diri sendiri gitu ya kan. Muji orang aja nyenengin orang pinter, diri sendiri enggak. Pintar. Iya. Iya. Nah, itu juga eh, mungkinnya yang ngebuat masalah-masalah psikologisnya. iya Maksudnya kan iya ketika iya. kita selalu memandang diri kitanya buruk tanpa melihat kebaikan kita, itu juga error thinking sebenarnya Mas ya. Oh ya, itu juga benar. Mm-mm. Benar-benar. Dan juga yang suka sering aku temuin tuh ini Mas, kayak ngerasa seolah-olah kita bisa kita merasa bahwa apa yang kita rasakan itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Oh, yang Contohnya kayak tadi gini nih. Yang firasat mana tuh tuh? udah Iya dijawab belum sih? firasat. Nah, belum. Nah, Belum. kalau firasat kan lebih terkait dengan pemikiran ya Mas ya. Tapi kalau perasaan itu sebenarnya maksudnya gini nih. Kadang-kadang nih suka ngerasa, aduh kayaknya hari ini bakal buruk deh. Gitu. Atau hari ini kayaknya bakal sial deh gue. Gitu ya. Dan kita yakin maksudnya ketika kita merasa sial artinya wah pasti bakal sial nih. Atau misalnya ketika ngerasa itu firasat juga sih sebenarnya. Atau juga misalnya ketika kita lagi kok kayaknya gue ngerasa sedih deh. Pasti ini bakal ada hal buruk deh yang terjadi. Nah, sebenarnya itu juga adalah error thinking, karena maksudnya kan sebenarnya nggak ada fakta-fakta yang mendukung bahwa hal ini akan terjadi gitu. Maksudnya nggak ada fakta-fakta yang mendukung bahwa ya 100% ini bakal terjadi nih kalau kita ngerasa sedih gitu loh. Nah, kalau misalnya mau menjawab pertanyaan ini, kalau misalnya kita punya firasat kuat dan akan sesuatu hal dan seringkali firasat itu ternyata terjadi. Nah, tergantung sih sebenarnya seberapa kuat keyakinan Mbak Ilmi ya Mbak ini ya, Yelmi. Mbak Ilmi terhadap hal itu gitu. Kalau misalnya memang keyakinannya kitanya kuat banget gitu, kitanya ngerasa bahwa ya kalau saya punya firasat ini berarti bakal terjadi sesuatu gitu ya, dan itu sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, misalnya jadinya cemas kitanya atau jadinya stres akan keyakinan itu. Nah, itu yang dinamakan error thinking sebenarnya. Tapi kalau misalnya Iya. termasuk waham atau bukan, ketika ya tadi kitanya terbuka nggak sih terhadap sudut pandang yang lain. Itu kalau misalnya memang kita kekeh dengan keyakinan itu, ya perlu dicek lagi sebenarnya. Jangan-jangan sudut pandangnya ke arah sana. Iya. Ngambil gampangnya menurut gue gini sih, kayak Ayu bilang bahwa sebenarnya kan kalau dilihat dari termnya aja, firasat itu waham bukan clear di situ sebenarnya. Nah, waham kan biasanya mengarah ke hal-hal yang irasional nih, seirasional kayak nggak real aja. Contoh saya nabi, waham, saya percaya saya nabi. Orang nabi udah kelar,
katanya kan gitu kan, udah selesai nabi-nabi lagi ya. Hmm. eh saya penyelamat dunia gitu. Atau Iya. saya punya apa tuh, saya Superman lagi. Mm-mm. Jadi biasanya arahnya kayak nggak rasional. Cuman Iya. kalau dibilang apa ya, besok ada kejadian mau mati gitu kan, itu kan hitungannya Mm-mm. masih bisa terjadi tuh gitu Iya. kan. Nah nanti tinggal pembedaan aja tuh sampai waham mana, cemas yang berlebihan, overthinking mana. Cuman menurut saya sih gini Mbak, firasatnya itu mau bener apa enggak, yang jadi masalah kan adalah perasaannya hebat nih gitu kan, kayak bilang kan. Jadi ya bentuknya mungkin ada perasaan atau ada reaksi tubuh yang hebat, jadinya mengganggu sehari-hari, kepikiran terus gitu. Mm-mm. Kalau saya sih gampangnya gini Mbak, kalau orang punya firasat gitu ya, mau bener apa enggak, Mm-mm. percaya sama yang kejadian gitu aja, percaya sama ini kejadian hari-hari. Nah, yang jadi ujian adalah gimana kita menjaga pikiran kita nggak kemana-mana, nggak nyari-nyari bukti atau kayak apa namanya, kayak pengen ngasih tahu orang gitu, gitu. Karena gue punya argumen gini, dia apa namanya, kita kan punya intel ya, kita punya bin gitu kan. Ini teman-teman ya, Indonesia kan ini apa namanya, gudangnya orang-orang punya spiritualitas tinggi. Gampangnya gitu ya, gampangnya gini aja deh. Bisa aja kan tiap hari tuh ada ramalan kayak bencana, orang siapa meninggal gitu kan, orang penting meninggal, tokoh meninggal. Bayangin kalau pikiran-pikiran itu, firasat-firasat itu tersebar di media, ngeri kan, chaos gitu loh dunia. Iya, makanya ada bin. Ya sebenarnya agak nggak cocok sih, tapi maksudnya tentang inilah apa tuh, orang mau mengadakan apa ya, berontak sama pemerintah atau ngaco masyarakat gitu kan. Tapi lalu kan ada bin. Apa tuh artinya? Akhirnya ada yang di belakang itu memang baiknya kita simpan atau diberesin di belakang diam-diam tanpa kita harus keluar-keluar gitu. Karena yang menjadi meresahkan sebenarnya, nah ini biar fair nih ya, gue mau ngasih pandangan di orang yang menerima kecemasan orang lain gitu, orang yang menerima firasat orang lain. Kan di sisi mereka yang terima itu juga mereka jadi kesel, bete gitu ya nggak sih? Makanya tadi gue bilang kayak mendingan ngasih gue kalian trauma daripada orang cemas. Gue tuh udah tahu itu salah gitu, dan dia pasti susah sendiri, dan kita kan jadi kebawa gitu kan, kita jadi kebawa tuh mau nggak mau. Jadi apa ya, draining gitu loh, draining kitanya gitu. Kenapa? Karena kita tahu itu nggak benar. Udah gitu kita tahu, mungkin nih di sisi orang luar mungkin kita nganggapnya itu berlebihan gitu kan. Maksudnya kenapa berlebihan? Karena bukti-buktinya nggak ada yang mendukung gitu. Nah, jadi apa namanya, kalau saya sih gitu Mbak, ketimbang ngurusin itu bener apa enggak, mendingan hidup seperti biasa, lihat kejadian sehari-hari dan menjaga pikirannya di sini aja, nggak lari kemana-mana. Nah itu yang lagi kita omongin, gimana caranya lepas dari jeratan. So tadi Ayu udah bilang satu, coba ini yuk ya, coba lihat dari sudut pandang lain kan, gitu. Coba lihat antitesisnya gitu, bukti-bukti yang dukung ada, bukti-bukti yang nggak dukung gimana, gitu kan. Benar-benar. Terus apa ya, kalau gue nambah ini sih, belum lama sebenarnya ada yang cerita, terus gimana mas caranya biar nggak kepikiran, gitu. Jadi recently dia suka kepikiran. Nah menariknya nih teman-teman, saking dia kepikirannya, ini ya definisi banyak pikirannya ya. Sebenarnya pikirannya banyak cabang-cabang sih, tapi meningkat di dia itu sampai dia sesak napas, lalu dia ngira dirinya COVID, sampai buka baju, sampai kayak gitu. Sampai dicek EKG normal, terus dibilang konsul pak ke psikolog gitu. Jadi pemikiran yang saking parahnya ini kalau meningkat gitu ya, jadinya serangan cemas, jadinya panik gitu. Jadi dia panik. Nah lalu dia tanya kan sama gue, terus gimana mas caranya biar nggak kepikiran? Ya nggak mungkin. Tapi lalu gue jawab gini sih, nah ini tentang gimana caranya lepas dari jeratan pikiran gitu kan. Caranya gimana? Dipikirin. Gitu. Disadari ini pikirannya. nyambung, disadarin. Ini nyambung sama yang Ayu bilang bahwa ya orang tuh kalau dia ngerasa takut yang nggak jelas, dia nggak mau mikirin gitu kan. Justru sebenarnya kerjaan pertama sengajain mikirin, gitu. Aku jadi Caranya gimana ya ngajarin pikirin ya? Gimana gini? Ya, kalau aku sih kebayangnya maksudnya diawali dari gini sih mas, diawali dengan kitanya bilang misalnya, oh saya punya pikiran tentang apa, itu loh. Jadi
diawali dengan, kan kadang-kadang bingung ya, maksudnya konkretnya kayak gimana sih gitu, Iya, iya kayak benar. gitu. Konkretnya sih mungkin kitanya bilang sama diri kita sendiri kalau, oh saya sedang punya pikiran ini, bla 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 bla, saya sedang punya pikiran tentang kecemasan misalnya, oh saya Hmm. punya pikiran tentang bla 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 bla, gitu loh. Karena menurut aku sih sebenarnya dengan kitanya melabel seperti itu, melabel pikiran kita kayak gitu, kita tuh jatuhnya jadi kayak mengobservasi apa yang kita pikirkan. Dan saat Iya. kita mengobservasi, kita itu udah nggak terjerat lagi sebenarnya gitu. Karena kan kalau yang namanya mengobservasi itu kan mesti berjarak, mesti dari luar gitu loh. Dan pada saat kitanya mengobservasi ya otomatis sebenarnya kita udah keluar tuh dari jeratan itu. Dan juga Nice. melepaskan diri kita sebenarnya dari tenggelamnya diri kita ke dasar, maksudnya menghindari diri kita supaya nggak tenggelam lagi tuh dalam pemikiran-pemikiran kita yang lain gitu. Makin Jadi masuk pertama ke sih lubang hitam. ya betul. Jadi supaya kitanya keluar tuh dari lubang hitam itu, sadari, dan gimana caranya menyadari, bilang aja tuh kayak gitu. Oh, saya Yap, punya pikiran tentang gini-gini ya. ya. Gitu. Mbak Ilmi, ini sebenarnya udah dijawab sama Ayu barusan banget gitu kan. Jadi eh, saya mau ulangin kata-kata saya di tengah-tengah tadi ya Mbak. Sebenarnya kalau kita ngomong pikiran itu kita harus detail. Banyak pikiran, banyak pikirannya kayak gimana, overthinkingnya kayak gimana, halunya kayak gimana gitu kan. Nah, maka tentang saya bilang tadi mikirin itu tepat seperti yang Ayu bilang. Mikirinnya gimana? Nah, Iya, cara cara mikirnya gimana? memikirkannya. Nah, ini nambahin yang Ayu bilang nih ya. Mbak Ilmi dan teman-teman semua. Em, kita kalau mikirin sesuatu itu ada dua, apa bilangnya? Ada dua mode deh, anggap aja gitu ya. Model model pertama adalah kita kalau kepikiran sesuatu, either pikiran, either memori nih ya. Kita tuh jadi satu sama si memori gitu. Anggap aja kalau teman-teman lagi nonton konser musik, lagi nonton bioskop gitu kan, kita tuh di situ, kita tuh di layar, kita jadi pemerannya. Oke? Okay? Associate. Nah, bahasanya associate, kita terproses sama itu, jadi kita nempel. Nah, yang Ayu bilang adalah kita jadi penonton nih, ngobservasi. Iya, Gitu. benar. Nah, disinilah sebenarnya mikirin pikiran yang saya bilang, Mbak Ilmi. Caranya gimana? Tepat kayak yang Ayu bilang, oh, saya punya pikiran ini. Gitu. Bukannya kayak, oh, besok mati ya, aduh, ntar gimana ya, ntar besok saya aman juga, besok pakai baju apa? Bukan kayak gitu, Iya. bukan. Bukannya malahan menganalisis macam-macam kayak gitu ya Mas ya, tapi memang Itu kitanya jadi analisa, benar, mode. Ya, benar-benar. Nah, benar. mungkin nambahin juga Mas terkait dengan mode pikiran tadi gitu ya. Memang kan kita tuh sebenarnya punya dua mode pemikiran gitu ya Mas ya. Yang satu tuh modenya memang mengobservasi tadi, yang satu Nah, itu modenya kita menganalisis nih. Menganalisis itu ya tadi tuh misalnya kita menganalisis, aduh saya tuh harusnya kayak gimana, terus juga terkait dengan pemecahan masalah gitu ya. Oke, kalau saya nggak kayak gini nanti seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya kan mode ini juga kita butuhkan nih gitu ya. Misalnya kalau kita lagi nganalisis pekerjaan atau nganalisis soal ujian gitu kan dibutuhin banget nih mode analisis ini gitu ya. Tapi yang jadi masalah ya kalau kita menganalisis kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masa lalu kali ya Mas ya, karena kan kadang-kadang nggak ada solusinya tuh. Itu yang kadang-kadang ngebuat kita juga jadi makin tenggelam tuh dalam permasalahan-permasalahan kita. Itu saat kitanya terlalu menganalisis masalah-masalah itu yang dinamakan jerat pikiran tadi. Atau misalnya kitanya terlalu mencemaskan masa depan gitu ya, itu juga kita jadi terjerat. Nah, mode yang satu lagi itu adalah mode mengobservasi tadi tuh, dimana kitanya coba berjarak gitu ya, memperhatikan apa yang kita pikirkan itu. Dan kita memang kita terbiasanya tuh mungkin dari dulu pakai mode yang satu doang kali ya Mas ya, mode dimana kitanya nganalisis doang nih gitu. Kita nggak terbiasa untuk mengobservasi, kita nggak terbiasa untuk melihat apa sih sebenarnya yang kita pikirkan gitu. Jadi sih sebenarnya yang perlu kita latih adalah kita cara coba berpikir. alihkan cara berpikirnya tuh, kita seimbangkan gitu loh. Jangan lupa juga untuk pakai metode yang mengobservasi ini gitu. Iya. Jadi kata Mbak Ilmi, saat mengobservasi diri itu kita bertindak sebagai pribadi di luar kita. Iya Mbak. Nah kalau ngomong meditasi, nyebutnya itu observasi sebenarnya. Kita mengobservasi diri. Nih Mbak, saya bilangin, kalau saya lagi mandu terapi kelompok gitu ya, saya sering pakai kalimat ini nih, kata ini nih, amatin. Gitu. Beda sama ini ya, rasakan atau fokus. Beda dong. Bisa bedain ya. Kalau fokus kan berarti harus ke situ gitu, harus berasa. Tapi lalu saya ubah ke amatin aja deh. Sadarin mungkin orang
agak bingung kali ya kalau pakai kata sadarin ya. Iya. Sebenarnya Ayu udah nyebut tuh, oh ada ini, oh ada tangan, ada mata, ada kaki. Mm-mm. Bukan Mm-mm. kayak tangan buat apa ya? Tangan bisa dipakai buat apa aja ya? Bisa buat, itu Iya. nganalisa. Itu Iya. nganalisa Mbak Elmi, jangan begitu. Itu capek, Mm-mm. pikirannya capek, capek. Jadi Mm-mm. sekedar tahu aja. So Mm-mm. pikirannya ditahan untuk tidak lompat. Ibarat kata kayak kita bikin program tuh ya. Baru di step satu gitu kan, udah ke step 10. Enggak, ini jaga di step satu. Iya. Step satunya Mm-mm. adalah, oh ada ini, oh ada itu. Ungkapannya persis kayak yang Ayu bilang tuh, oh ada ini, ada itu, Mm-mm. ada pikiran ini ya. Oh saya memikirkan besok bakal hujan apa enggak gitu. Udah cukup itu aja. Mm-mm. So gitu sih. Apa ya, kayak gitu tuh, itu tahu yuk, apa namanya, itu kita lagi istirahat sebenarnya gitu, Iya. mode observasi gitu kan, mode state of itu tuh bener lagi istirahat. Justru Iya. kita capek nih kalau nganalisa, pikirannya kemana-mana. Nah itulah yang Benar. nanti bikin terjerat, itu nanti yang bikin occupied, itu Mm-mm. yang bikin sakit fisik dan lain-lain gitu. Mm-mm. Benar-benar banget, Mas. Dan memang ya pada saat kita mengobservasi tadi juga itu membuat kitanya jadi fokusnya ke here and now gitu nggak sih, Mas? Jadi Iya. fokusnya ke masa kini dan saat ini gitu. Jadinya kita juga nggak terjeratnya ke masa lalu, ke masa depan dan lain-lain. Iya. Dan Iya. juga sih, aku juga jadi pengen ngangkat ini sih, Mas. Sebenarnya tuh kan yang namanya pikiran itu kan kayak apa ya? Kayak sesuatu yang muncul, pergi, muncul, pergi, muncul, pergi gitu ya sebenarnya. Maksudnya ketika kita Hmm. memperhatikan itu kan sesuatu yang kadang-kadang muncul, terus muncul lagi nih pikiran yang baru. Terus muncul lagi pikiran yang baru, muncul lagi yang pikiran yang baru gitu. Hmm. Yang perlu kita sadari adalah sebenarnya pada saat kita tidak menjerat itu, pikiran kita tuh ya kayak gitu loh, cuma datang dan pergi gitu loh. Jadi Hmm. yang jadi masalah adalah saat kitanya megang banget nih pikiran kita ini gitu ya, menganalisis, istilah kan itu sama dengan mempertahankan gitu loh pikiran-pikiran ini gitu ya. Beda tadi dengan kitanya menyadari cuman ngelihat doang gitu loh, tanpa memberikan judgement yang berlebihan juga terhadap apa yang kita pikirkan. Iya. Jadi maksudnya kita juga nggak mikirin, aduh kok saya punya pikiran kayak gini nih, kan itu juga menjudgement tuh gitu. Kok Nah, saya punya judgment. kok saya punya kayaknya jelek deh saya punya pikiran kayak gini gitu, kayaknya nggak boleh deh saya punya pikiran kayak gini. Itu juga kan sebenarnya juga yang jadi ngebuat kita juga berat dengan pikiran kita sendiri, itu yang ngebuat kita juga jadi ngerasanya nggak nyaman dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Jadi memang penting banget, ya udah cuman amati doang, cuman bilang oh ya ya udah saya punya pikiran ini, ya udah oh gitu lah. Terus Iya. amatin lagi nih, biasanya suka muncul pikiran yang lain, amati lagi, oh saya punya pikiran yang baru nih terkait dengan bla bla bla. Ada pikiran baru lagi, oh ya udah amati lagi nih, oh saya punya pikiran yang bla bla bla. Oke. Iya. Nah, dalam rangka mengamati pikiran nih, Mbak Ilmi dan yang lain, maka biasanya saya nyuruh untuk nulis gitu kan. Kenapa susah ngelihat? Benar. Karena nggak kelihatan yuk, bentuknya abstrak gitu loh. Jadi mungkin satu bisa ngebantu teman kalau teman-teman nulis gitu kan. Kedua, caranya gimana? Napas pelan-pelan. Jadi apa ya, hening sebentar. Nomor tiga, mungkin jangan nutup mata gitu. Kenapa? Sama aja kayak kenapa sholat buka mata nggak nutup mata. Karena kalau nutup mata lebih mungkin Malah pikiran kita makin banyak ya. kemana-mana gitu. Iya, malah makin parah, makin banyak gitu. Makanya mungkin Iya. meditasi buat beberapa orang tertentu nggak nyaman karena berhamburan gitu kan, apalagi kalau sendiri. Nah jadi tentang here and now yang Ayu bilang tadi, mungkin ketika buka mata gitu kan, itu tuh apa ya, menjaga pikiran kita di sini, being mindful kan gampangnya menyamakan yang di pikiran itu sama dengan yang di indera gitu. Jadi kalau kita kondisinya santai, rileks, nggak banyak pikiran, maka seharusnya yang di sini tuh sama dengan yang dilihat gitu kan. Jadi kalau gue lagi santai, rileks, di depan mata gue sekarang nih HP, bukannya besok mau ngapain, bukan kemarin habis apa, lalu menyesali kemarin apa gitu. Jadi apa ya, menjaga ini sih, menjaga yang di pikiran itu sama dengan yang di indera gitu. Ada lagi nggak yang Ayo mau tambahin tentang gimana biar nggak apa ya, bisa lepas dari terjerat pikiran? Terjerat pikiran apa ya? Sebenarnya sih ada cara lucu sih Mas Apa tuh? yang bisa dilakukan untuk melepas jerat pikiran ini gitu. Kadang-kadang kan pada saat kitanya kayak terutama label ke diri sendiri, misalnya kok gue bodoh banget sih, kok gue gini banget gitu ya. Cara lucunya adalah sebenarnya kita bisa menyanyikan pikiran kita
tapi dengan cara yang Oh, lucu nah gimana tuh? gitu. Misalnya gue bilang, misalnya aku bilang, eh apa ya, eh aku bodoh banget, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu tuh misalnya dinyanyiin dengan nada-nada, misalnya suara-suara yang lucu gitu loh. Misalnya suara selamat ulang tahun, gitu ya. Nah, sebenarnya itu kita lakukan juga untuk melepas ikatan-ikatan itu, Mas. Gitu loh. Supaya kitanya juga jadinya nggak terlalu mempercayai dengan, lah kok jadi, maksudnya kata-kata yang sebelumnya mungkin bermakna banget, sebelumnya mungkin sangat, duh, ke hati itu sangat menyayat gitu ya. Nah, dengan menyanyikan itu kan kitanya juga jadinya melepas diri kita dari makna-makna yang selama ini mungkin kita pikirkan gitu terkait dengan Hmm, kata-kata itu. hmm. Gitu. Nyanyiin ya, lucu lucu. Gitu. Lucu. Kalau Tuh gue kadang-kadang kalau misalnya gimana gimana? Lanjutin dulu. ya kadang-kadang kalau misalnya klien klien aku suruh kayak gitu, baru mikirin aja udah ketawa gitu. Padahal Hmm. sebelumnya pada saat mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan itu udah nangis-nangis tuh. Tapi ketika aku minta untuk membayangkan itu aja langsung ketawa tuh. Itu maksudnya ya Berat. itu pun bisa jadi cara Berarti gitu. apa tentang ngerubah perspektif sudut pandang ya nggak sih? Bahwa Mm-mm, suatu pengalaman itu bisa nyakitin, bisa juga enggak, ya kan? mm-mm, iya. Bisa jadi lucu, gitu lah. Oh, gue ada nih satu lagi nih, caranya gimana? Teman-teman kalau susah banget ya, dan ini sebenarnya dalam teori kognitif, terapi kognitif ada lah disebutkan. Jadi kalau memang ternyata pikirannya itu sangat, boleh bilang ya, sangat nancep gitu, sangat ketanam, maka alih-alih memaksa untuk mikir atau menyadari lah gitu ya, atau Mm-mm, observe, mungkin mm-mm. nomor satu yang teman-teman perlu lakukan adalah bikin diri santai dulu gitu. Bener-bener. Mungkin intensitas di emosi gitu sama di fisik tuh lagi tinggi banget gitu, Mm-mm, dan memang mm-mm, kalau emosinya tinggi, stresnya tinggi, ya mikir susah mm-mm. Iya gitu. nggak Jadi bisa. ya kan, Mm-mm, jadi bener. mungkin apa, ada no mandi kek atau lari kek gitu, Mm-mm, lari sambil teriak gitu, nyanyi-nyanyi, intinya abisin energi dulu, dikuras, baru nanti kalau udah tenang coba mikir. Mungkin itu lebih mudah ketimbang mm-mm. maksain pas kondisinya lagi stres tinggi, emosi tinggi, mikir itu sih susah Iya gitu. Dan bener. ini tahu, Ternyata. Mm-mm, berasa susahnya tuh kalau kita ngadepin orang. Susahnya apa? Kalau kita apa ya? Kalau kita coba argue gitu kan, argue mm-mm, pikirannya, dia kesel ya nggak sih? mm-mm, Berasanya mm-mm. di offended gitu loh, Iya. ya kan? Nah, makanya apa ya? Gue pernah baca di mana tuh, Mm-mm, pokoknya adalah orang yang ahli yang bilang hati-hati, mm-mm, makanya kalau mau nyentuh, mau ngomentarin pikiran orang gitu, mm-mm. hati-hati, karena ya kalau nggak kenal banget jadinya orang offended. Iya, benar-benar benar. Jadi mungkin Gitu ini sih. baiknya diterapkan sama diri sendiri dulu kali ya, Mas ya. Iya, iya. Maksudnya Ah, hal itu mungkin terkait juga dengan ini kali ya, Mas. Maksudnya aku jadi kepikiran, maksudnya ketika ada orang yang berduka gitu langsung disuruhnya udah sabar aja, ambil aja hikmahnya gitu kan. Itu kan kita langsung menyerang, istilahnya menyerang pemikiran mereka gitu loh. iya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan adalah ya rilis dulu emosinya gitu ya. Ya sama terjadi pada diri kita juga gitu. Maksudnya ketika kita memang emosinya lagi meledak-ledak, ya nangislah gitu loh. Maksudnya keluarin aja tuh air matanya sampai habis dulu gitu. Baru memang kitanya tadi itu misalnya ya coba untuk mengamati apa yang kita pikirkan, terus juga eh, mengenali pemikiran-pemikiran kita, kayak gitu. Ya. Mungkin aneh tau yuk, di situasi kayak yang Ayu bilang kan, alih-alih bilang apa namanya, alih-alih bilang udah marah-marah aja atau udah nangis aja dulu gitu kan, itu mungkin aneh ketimbang orang bilang tenang ya. Iya, Tapi ya kan, tapi realitanya realitanya, kalau teman-teman mau coba ngamatin gitu kan dan mengakui, ketika kita bilang orang untuk sabar, kuat, tenang, dia kesel, dia bete iya, gitu, ya kan. bete, Nah, gituin. jadi maksudnya, nah, ada waktu yang lebih tepat untuk bilang tenang ya, yang sabar, kamu tetap perlu kuat gitu kan, semua akan baik-baik aja. Itu bisa ngomong di waktu yang lain, dan pas pas udah lumayan better gitu, dan itu pak, itu jadi cara apa ya, caring yang paling bagus gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kata-kata itu kalau waktunya tepat juga efeknya bagus gitu loh. Asal jangan di awal waktu ya. Iya, lihat-lihat lah, lihat-lihat. Awal, iya. Kadang-kadang kan nggak lihat, maksain ini pemikiran kita, ini harus dicepet. Tenang, tenang. Wah, yuk, gila, kita sejam Ya lebih udah, nih. Nggak berasa. Aman ya, sejam lewat ya. aman.
Teman-teman, makasih loh udah dengerin sampai selama ini. Kita makasih juga sama IG Instagram Mm-mm. yang udah sejam lewat, jadi kita nyantai kalau ngobrol. Iya, benar. Iya lah. Yuk, kasih ini dong yuk, apa namanya, apa ya, ungkapan terakhir buat teman-teman tentang pikiran. Pikiran Hmm. apa ya? Ya, kalau aku sih pengen nekanin kalau ya berpikir negatif itu di manusia memang wajar banget terjadi, gitu ya. eh tapi yang jadi masalah ketika memang kitanya terlalu terjerat tuh dengan pemikiran-pemikiran, ya mau itu negatif mau positif gitu ya, ketika memang kitanya terlalu terjerat dengan pemikiran-pemikiran itu yang akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan pada diri kita gitu. Dan gimana caranya supaya memang kitanya terlepas dari jeratan itu, Hmm. amati apa yang kita pikirkan itu. Setelah Hmm. sebelumnya memang kitanya tenangkan dulu kondisi emosional kita gitu ya, baru setelah itu kitanya coba amati, kita kenali apa yang kita pikirkan, seperti itu. Dari Mas Ari mungkin ada yang mau ditambahkan? Wah, pikiran ya. Dua deh, satu. Teman-teman kalau ngomong pikiran itu sebenarnya trik atau cara healing atau modifikasi atau terapi pikiran itu theoretically gampang gitu. Ayu udah ngasih contoh bahwa kalau pikiran dinyanyiin jadinya lucu. Bukannya bikin cemas, bukannya bikin takut gitu kan. Terus contoh lagi nih ya, teman-teman kalau teman-teman bisa bisa menguasai pikiran, ya Mbak Anggi ngomong-ngomong kami psikolog, bukan dokter. Tak apa-apa. Ini pasti pasiennya Ayu ya. Ini sorry. Teman-teman kalau bisa nguasain pikirannya gitu kan. Maka kalau misalkan nih teman-teman punya pemikiran takut apa ya? Takut kucing, misal nih, gitu kan. Dalam bayangan ya, mungkin kucing itu gede banget gitu. Ya udah kecilin aja. Kelar urusan. Karena yang bikin takut dalam bayangannya kucingnya gede. Ya kan, yang bikin takut dalam dalam pikirannya adalah suara suara air yang lalu mengasosiasikan ke banjir, bencana gitu kan. Itu kenceng banget. Ya udah, kecilin aja volumenya. Jadi sebenarnya theoretically kalau teman-teman apa namanya bisa nguasain pikirannya itu gampang banget. Kita apa ya, nge-tweak modifikasi pikiran itu gampang banget. Tentu saja ini dilakukan ketika intensitas emosinya gak gede banget sih. Itu ngotak-ngatik pikiran gampang banget gitu. Akan serupa ini saya ngasih konsep parah nih bodo amat dah. Ini akan serupa seperti teman-teman brainwash diri sendiri. Nggak susah gitu hitungannya. Satu, kedua, emang ngacu sama narasinya aja deh. Di narasi itu kan kita nyebutnya kita jadinya musuh gitu ya kan? Kita jauhin, malah datang mulu gitu kan? Kita datang mulu. Terus lalu banyak orang-orang yang datang ke kami atau teman-teman cerita ke temen gitu kan, nggak tahu kenapa nih lagi nggak enak gitu. Padahal mah masalahnya ada gitu. Cuman kita takut mikirin. Nah, kalau kalau saya sih mikirnya bahwa mau perasaan mau pikiran itu kan sebenarnya info, ya kan. Ini kita ngomong clear dulu nih, tanpa ada interpretasi apapun. Itu kan sebenarnya info aja gitu. Nah, maka kalau gitu bahkan pemikiran paling buruk sekalipun dia tuh punya pesan sesuatu gitu. Cuman kok kita jadiin dia musuh duluan tanpa kita coba mengenal dengan intim gitu. Ya kan? Mungkin kalau kita coba ngenalin dia, oh ada kamu ya. Coba teman-teman tanya sama pikirannya. Literally nanya gitu. Oh ada pikiran ini datang. Ada yang mau kamu bilangin lagi nggak sama saya? Coba aja tanyain gitu deh. Coba aja anggap dia kayak teman lama gitu. Atau teman yang apa sih sundere kalau bahasa Jepang. Jadi di luar tuh kayak apa ya, kayak kasar gitu, tapi aslinya mah apa gelas kaca hatinya. Aslinya mah iya mau nolong sesuatu gitu. Tapi karena dia nggak tahu cara nolongnya gimana, termanifestasikan itu parah gitu kan. Jadi teman-teman bisa mulai pelan-pelan alih-alih kalau ada pikiran ditolak jauh-jauh, mendingan disadarin dulu, dan kalau sudah bisa alih-alih jadiin dia lawan, ya coba jadiin dia kawan. Apa? Kenalin, kamu dari mana? Gitu. Kenapa bisa berpikiran sampai begitu? Anggap aja ada yang ngomong itu ke teman-teman, terus ya ajak ngobrol aja. Itu sih paling-paling sih. Dan lihat nanti apa ya, be surprised apa yang akan teman-teman temukan ketika coba ngajak ngobrol pikirannya. Gitu ya. Dan dampaknya nanti mungkin surprise juga ya Mas ya.
terhadap Hmm. dampak yang terjadi pada saat kitanya memperlakukan pikiran kita jadi teman kita sendiri. Yoi, pikiran adalah kawan. Kayak Subasa, bola adalah teman. Thank you teman-teman, udah join sampai wah parah nih kita masih sejam lebih. Minggu depan masih ada lagi, nggak tahu dengan jeratan apa lagi, tapi kita Iya. ada tiap Jumat setengah 9 Mm-mm. dengan apa ya, dengan teman ngobrol yang beda-beda. Stay tune di Iya. sini ya. Ini akan di save ke Mm-mm. IG saya, teman-teman bisa lihat rekamannya nanti. Mm-mm. Apalagi ya, sehat-sehat ya. Thank you udah temenin ngobrol, teman-teman juga. Ya, terima kasih banyak Mas Ari semuanya yang udah Iya, join. iya, tetap self care ya, dan jangan lupa setiap rasa itu Karena punya setiap suara. rasa punya suara. Makanya perasaannya disuarain, jangan disimpan aja, pikiran-pikirannya juga. Oke, thank you, bye. Betul. Oke, bye. Thanks Mas Ari. Thank you. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.